ilmun apalah artinya di sorga jikalau tidak bisa memandang wajahmu. Sungguh ya Rasul, aku meminta dikembalikan mataku agar aku bisa melihat dan memandang wajahmu sepuasku di dalam dunia ini. Hadirin, begitu pemahaman sahabat Qatadah bin Nu'man bin Mugharrin, hingga keturunan sahabat Qatadah bin Nu'man bin Mugharrin berbangga dengan cinta datuknya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga sahabat Qatadah berbangga dengan cinta datuknya kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana disebutkan daripada salah seorang pemimpin di antara pemimpin terbaik umat Nabi Muhammad ini, ketika berjumpa dengan cucunya daripada sahabat Qatadah, Ibn Qatadah, cucu langsung daripada sahabat Qatadah. Dalam riwayat Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu wa ardhah berjumpa dengan Ibn Qatadah. Lalu ditanya dengan anak muda yang tanpa akhlak, yang hebat. Ditanya, man anta ya fata, siapa engkau wahai anak muda? Maka ini anak muda berkata, ana ibnul ladzi salat ala khaddihi ainuhu faradda bikafil Mustafa ahsanar raddi. Aku adalah cucu dari sahabat Nabi yang matanya jatuh ke pipinya dan dikembalikan dengan telapak tangan suci Nabi Muhammad dengan sebaik-baiknya pengembalian. Hadirin, begitu pemahaman orang-orang sebelum kita, lebih mengutamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Segenap para habaib, anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga mereka semuanya Allah berikan kekuatan, ketabahan, kekokohan di dalam mengemban tugas yang mulia dari Allah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus di antara mereka sulalah, keluarga besar daripada sahibul majlis, sahibul magam, anak keturunan daripada Al-Habib Hasan bin Hussein bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Kita doakan keluarga besar Haddadiyah, mudah-mudahan Allah berikan penjagaan, Allah berikan keberkahan, Allah berikan kekokohan, Allah berikan kemantapan di dalam mengembang agama Allah, di dalam mengembang amanat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Begitu juga para kiai, para ulama, para asatizah yang hadir. Mudah-mudahan duduknya kita di majlis mulia yang semacam ini Allah muliakan dunia dan akhirat kita. Allah angkat derajat kita ke derajat yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, kita berkumpul di majlis mulia yang semacam ini, yang seluruh manusia yang pernah duduk di majlis ini dan majlis yang semisal ini telah merasakan bagaimana nikmatnya, bagaimana indahnya majlis ini. Di dalam majlis ini, majlis Kliwon yang ada di Pasar Sore ini, di kediaman Al-Habib Hasan ini, yang dilanjutkan oleh anak keturunannya, kita rasakan nikmatnya, bagaimana syahdunya. Duduk di majlis dengan jam-jam yang berlalu tidak terasa. Hasil lisan kita nikmat menyebut Allah, menyebut Nabi Muhammad. Hasil hati kita tersambung kepada Nabi Muhammad, tersambung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, sekarang ini kita hidup di akhir zaman yang fitnahnya luar biasa, dahsyat menghampas kepada seluruh umat manusia, terutama orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada jalan yang lain kecuali kita minta petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang benar itu benar dan jadikan kami orang-orang yang mengikuti kebenaran tersebut, dan perlihatkan kepada kami yang batil itu batil dan berikan kepada kami kekuatan untuk meninggalkannya, untuk menghindarinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita berada sekarang di pertengahan bulan Safar. Sebentar lagi di hadapan kita ada bulan Rabiul Awal.
bulan yang seluruh para pecinta Nabi Muhammad sudah mulai menanam benih-benih rindu, sudah mulai memupuk benih-benih cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang sudah mulai mereka menanamnya, sudah mulai mereka memberikan bibitnya, sudah mulai mereka memberikan pupuknya dengan hiasan cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh jikalau seorang pengen selamat di masa akhir zaman semacam ini, salah satu jalan yang terbaik adalah memperbesar rasa cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin besar dia punya cinta kepada Nabi Muhammad, maka semakin besar pertolongan Allah akan turun kepadanya. Semakin tinggi dia punya cinta kepada Nabi Muhammad, maka semakin tinggi juga kekokohan dan kemantapan serta kekuatan yang Allah berikan kepadanya. Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam begitu banyak ungkapan hadisnya, salah satunya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi asik khutbah, lagi asik memberikan nasihatnya, lalu berdiri salah seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Duhai Nabi Muhammad, kapan itu hari kiamat? Maka Rasulullah tidak menjawab karena pertanyaannya bagus namun tidak tepat pada waktunya. Maka dilanjutkan nasihat demi nasihat Nabi Muhammad. Setelah Rasulullah selesai memberikan nasihatnya, Rasulullah berkata, "Manis sa'il?" Siapa tadi yang bertanya tentang kapan hari kiamat? Dari belakang sahabat Nabi Muhammad berkata, "Anis sa'il, anas sa'il." Saya yang bertanya ya Rasulullah. Lalu ditanya, "Apa pertanyaanmu?" Sahabat ini berkata, "Mata sa'ah?" Kapan hari kiamat ya Rasulullah? Rasulullah tidak langsung jawab bahwasanya hari kiamat itu datangnya pada hari A, pada tanggal B, pada tahun C. Rasulullah tidak memberikan informasi semacam itu. Namun Rasulullah memberikan informasi yang terbaik yang kita butuhkan untuk berjumpa daripada hari kiamat tersebut. Lalu Rasulullah berkata, "Ma'adatta laha." Wahai sahabatku, apa yang kau persiapkan tentang hari kiamat? Jikalau engkau daripada menanyakan tentang hari kiamat, hari daripada fitnah terbesar di alam semesta ini, fitnah terbesar di alam semesta ini adalah hari kiamat. Tidak ada lagi fitnah yang lebih dahsyat daripada hari kiamat. Lalu Rasulullah berkata, "Apa yang kau persiapkan tentang hari kiamat?" Maka sahabat ini berkata, "Ya Rasulullah, ma'adatu laha bikasrati salatin wala sadaqatin wala saumin illa uhibbullah wa rasulah." Duhai Rasulullah, saya tidak persiapkan untuk menjumpa hari kiamat dengan banyaknya salat, padahal beliau ahli salat. Tidak mempersiapkan dengan banyaknya zakat dan sedekah, padahal beliau ahli zakat dan ahli sedekah. Tidak mempersiapkan dengan banyaknya puasa, padahal beliau ahli puasa. Namun yang dijadikan modal dan bekal terbaik untuk menjumpa fitnah yang terbesar di alam semesta ini, aku persiapkan cinta Allah dan cinta Nabi Muhammad. Aku persiapkan cinta Allah dan cinta Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad berkata, "Anta ma'aman ahab." Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Hingga para ulama menasihati kita, tidak ada cara terbaik untuk menyikapi fitnah di antara alam dunia ini, bahkan fitnah yang terbesar yang akan terjadi nanti pada hari kiamat, kecuali cinta Allah dan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka umat terdahulu, umat yang telah terdepan, umat yang telah berhadapan langsung dengan Nabi Muhammad, faham betul dengan hadis tersebut, faham betul dengan nasihat Nabi Muhammad tersebut, bahwasanya jalan terbaik untuk bisa selamat fitnah dunia, selamat daripada fitnah kubur, selamat daripada fitnah alam akhirat, adalah memperbesar rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka mereka telah terdepan dalam mencintai Nabi Muhammad, hingga riwayat hidup mereka tercatat di dalam lembaran sejarah, riwayat hidup mereka tercatat di dalam lembaran hadis, bagaimana hebatnya di dalam mencintai Nabi Muhammad. Salah satu di antara mereka adalah sahabat Qatadah bin Nu'man bin Mugharrin. Sahabat Qatadah bin Nu'man bin Mugharrin hadir di peperangan Badar, ikut dalam perang Badar. Hasil daripada perang Badar, mata kanannya sahabat Qatadah bin Nu'man bin Mugharrin terjatuh karena kena busur anak panah. Dipegangnya itu biji matanya, diletaknya di pipi kanannya. Ketika memegang daripada biji matanya, lari ke hadapan Nabi Muhammad, lalu berkata, "Ya Rasulullah, aini
aini. Ya Rasulullah, mataku ya Rasulullah. Sahabat mengadu kepada Nabi Muhammad tentang matanya yang sudah jatuh ke pipihnya. Rasulullah yang memandang sahabatnya ini dengan pandangan kenabian. Maka Rasulullah berkata, ya Qatadah, in tasbir falakal jannah wa in syi'ta radatu alaik. Wahai Qatadah, jikalau kau sabar dengan matamu itu yang jatuh ke pipimu, maka sorga balasan untukmu. Namun jikalau engkau inginkan, maka aku akan kembalikan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat Qatadah berkata, ya Rasulullah, al-jannah jaza' jamil, mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbil bashar. Wahai Rasulullah, surga balasan terbaik. Mata belum pernah melihatnya, telinga belum pernah mendengarnya, alam pikir, alam hati belum pernah terlintas. Namun ya Rasulullah, kembalikan mataku. Ya Rasulullah, kembalikan mataku. Sahabat yang mendengar daripada ucapan Qatadah, bahkan Nabi sendiri heran. Ada apa Qatadah diberikan dapat daripada lisan Nabi Muhammad jaminan surga, namun dia meminta daripada matanya untuk dikembalikan. Maka Rasulullah berkata, ma bika ya Qatadah, ada apa denganmu wahai Qatadah? Maka Qatadah berkata, ya Rasulullah, aku tidak minta dikembalikan mataku untuk melihat daripada keindahan dunia, bukan untuk melihat daripada keelokan alam dunia ini. Namun apalah artinya di sorga jikalau tidak bisa memandang wajahmu. Sungguh ya Rasul, aku meminta dikembalikan mataku agar aku bisa melihat dan memandang wajahmu sepuasku di dalam dunia ini. Hadirin, begitu pemahaman sahabat Qatadah bin Nu'man bin Mugharrin, hingga keturunan sahabat Qatadah bin Nu'man bin Mugharrin berbangga dengan cinta datuknya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga sahabat Qatadah berbangga dengan cinta datuknya kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana disebutkan daripada salah seorang pemimpin di antara pemimpin terbaik umat Nabi Muhammad ini, ketika berjumpa dengan cucunya daripada sahabat Qatadah, Ibn Qatadah, cucu langsung daripada sahabat Qatadah. Dalam riwayat, Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu wa ardhah berjumpa dengan Ibn Qatadah. Lalu ditanya dengan anak muda yang tanpa akhlak, yang hebat. Ditanya, man anta ya fata, siapa engkau wahai anak muda? Maka ini anak muda berkata, ana ibnul ladzi salat ala khaddihi ainuhu farudda bikafil Mustafa ahsanar raddi. Aku adalah cucu dari sahabat Nabi yang matanya jatuh ke pipinya dan dikembalikan dengan telapak tangan suci Nabi Muhammad dengan sebaik-baiknya pengembalian. Hadirin, begitu pemahaman orang-orang sebelum kita, lebih mengutamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mencintai Nabi Muhammad. Bahkan itu pula yang betul-betul terjadi, bahwasanya mereka orang-orang yang sudah tahu betul bagaimana indahnya mencintai Nabi Muhammad, mereka sebagian besar memilih Nabi Muhammad daripada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu dibuktikan oleh sahabat Ja'far At-Tayyar, sebagaimana dikisahkan oleh para ulama termasuk dari lisan guru mulia, bahwasanya ketika sahabat Ja'far At-Tayyar hadir di peperangan Mu'tah, tangan kanannya yang menggenggam bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ditebas, lalu digenggam dengan tangan kirinya ditebas, dipeluknya itu bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka tidak kurang busur anak panah dan tebasan pedang yang mendarat di bagian depan daripada jasad sahabat Ja'far At-Tayyar tidak kurang samanina ta'na. Dalam riwayat tis'ina ta'na, ada 80 tebasan pedang dan busur anak panah yang mendarat di tubuh Sayyidina Ja'far. Dalam riwayat yang lain 90. Maka tersungkur jatuh, dibawa ini sahabat Nabi Muhammad ke tenda kesehatan. Ketika sampai di tenda kesehatan, diberikan air minum untuk bisa meminum dan melanjutkan daripada kehidupannya. Maka ini sahabat berkata, Allahumma inni shaim astahi an uftir fil jannah. Ya Allah, hari ini saya puasa, berharap bisa berbuka di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, iman yang semacam apa ada pada diri beliau? Cinta semacam apa yang ada pada diri beliau dengan keadaan sekarat, namun tetap mengutamakan Allah dan Rasulnya, tetap lebih memilih wafat dalam keadaan indah dan dalam keadaan memiliki hubungan yang kuat dengan Allah dan Rasulnya. Maka dalam riwayat, wafatlah ini Sayyidina Ja'far At-Tayyar, dibawa ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dibawa ke surganya Allah,
Diberikan, ditampakkan kepadanya nikmat-nikmat, kelezatan demi kelezatan. Bersamaan dengan itu, Ja'far At-Tayyar, Ja'far bin Abi Thalib, saudara daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, berada di dalam sorga, di pojok istana yang diberikan oleh Allah, termenung dalam keadaan rauk wajah, tampak dalam keadaan bersedih. Hadirin, sorga itu bukan tempat kesedihan hadirin. Sorga itu tempat kenikmatan, sorga itu tempat kelezatan. Namun ada orang yang bersedih di dalam sorga, yaitu muhibbin ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan dijumpai orang-orang berada dalam sorga, orang-orang yang para pecintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Ja'far At-Tayyar dalam keadaan kesedihannya datang, malaikat menghampirinya lalu berkata, ada apa denganmu wahai Ja'far? Lalu berkata, ashtaqu ila Rasulillah, rindu kepada Nabi Muhammad yang berada di kota Madinah. Nabi Muhammad yang berada di kota Madinah menyaksikan bagaimana kedahsyatan dan kerinduan Sayyidina Ja'far At-Tayyar hingga Allah mengizinkan Sayyidina Ja'far At-Tayyar secara ruhani untuk terbang dari alam surgawi ke alam dunia, untuk bisa memandang wajah Nabi Muhammad, untuk bisa melihat senyuman Nabi Muhammad. Itu yang terdapat dari riwayat yang sampai kepada kita semuanya. Bagaimana seorang Ja'far At-Tayyar melakukan lintasan, bukan lintasan antara satu desa dengan desa yang lainnya, bukan juga antara satu kota dan kota yang lainnya, bukan juga satu negara, bahkan bukan satu benua, bahkan bukan satu planet dengan planet yang lainnya. Namun Ja'far At-Tayyar membuktikan dengan cintanya melakukan lintasan perjalanan dari satu alam menuju alam yang lainnya, dari alam ukhrawi menuju alam duniawi. Itulah cinta yang membawa mereka berhebat-hebat di dalam meraih magom di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka muncul di antara arif billah, orang-orang sufi yang mereka sudah cinta kepada Nabi Muhammad. Mereka berkata, aku minta sorga li'anna fiha habibi. Aku minta sorga karena di sorga ada kekasihku Muhammad. Mereka meminta sorga karena tahu di sorga ada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin, maka majelis yang semacam ini mudah-mudahan kita berharap besar Allah menancapkan kekokohan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak goyah, yang tidak rubuh dan tidak tumbang. Dengan semakin besarnya rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, semakin besar juga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah akhir zaman dan fitnah penduduk akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika wa ila hubbin nabiyyika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jal hadzal jam'an marhumah wa tafarraqna min ba'dihi tafarrugan ma'sumah. Allahumma la taj'al fina wala minna wala ma'ana saqiyan wala mahrumah. Allahumma nas'aluka lutfan ma taqdir bima jarat fil maqadir innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir wa ilaikal masir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir wa ahsanal jaza. Pembicara selanjutnya yang insyaallah akan dibawakan guru kita bersama Al-Habib Mahdi Al-Hiyat. Kami mewakili dari Sahibul Bait min abna Sayyidil Habib Hasan bin Husain Al-Haddad, yaitu Al-Habib Abdullah bin Hasan Al-Haddad dan juga Al-Habib Anis bin Hasan Al-Haddad, mewakili banyak-banyak terima kasih kepada para hadirin. Jazakumullah khairan katsir. Semoga amal ibadahnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga permohonan doa untuk guru kita bersama Al-Habib Abdullah bin Hasan Al-Haddad yang sekarang sedang menjalankan ibadah umrah. Semoga menjadi umrah makbulah. Amin ya rabbal alamin. Waktu dan tempat untuk Al-Habib Mahdi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina
Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Para habaib yang sama-sama kita cintai, sama-sama kita muliakan, sama-sama kita berharap barokah dari mereka. Wabil khusus keluarga besar almarhum al-maghfurlah Al-Habib Hasan bin Hussein bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Keluarga besarnya, anak, cucu, menantunya yang hadir pada malam hari ini kita doakan mudah-mudahan selalu diberi sehat wal afiyah, diberkahi umurnya, diberkahi ilmunya, diberkahi rizkinya, diberkahi keturunannya, dan diberi kekuatan untuk terus istiqamah berjalan di jalan datuk-datuknya ila yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tamu kita yang datang dari Jawa, Habib Abdullah bin Alwi, Habib Alwi bin Abdullah bin Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, yang kita doakan mudah-mudahan selalu diberi sehat wal afiyah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Guru-guru kita bersama Al-Fadhil Al-Habib Muhammad Reza bin Muhsin Al-Hamid yang barusan memberikan nasihat yang luar biasa, nasihat yang cukup kalau kita ambil manfaatnya untuk modal menghadapi kehidupan fitnah di akhir zaman. Modal yang sangat besar yaitu cinta Allah dan cinta Rasulnya. Itulah modal manusia yang ingin selamat di dunia dan di akhirat. Itulah modal besar yang dibawa oleh para sahabat menghadap Allah. Mereka walaupun ahli ibadah, mereka walaupun berjuang, mereka walaupun melakukan hal-hal ibadah taat yang luar biasa, tapi modal yang dibawa menghadap Allah untuk mendapatkan keselamatan para sahabat, modalnya adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan sahabat sangat senang sekali mendengar banyak berita gembira dari Nabi Muhammad, tapi ada satu hadis yang paling menyenangkan, hadis yang menggembirakan para sahabat, bahkan mereka mengatakan ini hadis yang paling menggembirakan kami, yaitu hadis tentang manusia akan kumpul dengan orang yang dicintai. Almar'u ma'aman ahab, anta ma'aman ahbabta. Kalian akan bersama dengan yang dicintai. Karena sahabat tahu mereka cinta sama Rasulullah, mereka akan bareng lagi dengan Rasulullah. Mereka senang dapat berita gembira bahwa di dunia bersama Nabi, di akhirat akan bersama Nabi, karena mereka cinta sama Nabi, mahabbah yang mengumpulkan mereka bersama Nabi Muhammad SAW. Tapi perlu diketahui para jamaah yang dimuliakan Allah, sahabat jadi spesial, sahabat jadi istimewa, sahabat jadi satu generasi yang paling istimewa yang tidak bisa ditandingi oleh generasi setelahnya, karena sahabat itu duduk dengan Nabi Muhammad. Sahabat itu punya guru, gurunya Rasulullah. Sahabat itu belajar dengan seorang sosok guru sejati. Sahabat itu melihat keagungan dan keindahan Rasulullah. Sahabat mendapatkan kemuliaan karena mendapat guru yang sangat istimewa. Sahabat jadi luar biasa karena gurunya luar biasa. Sahabat jadi mulia karena mendapatkan guru yang sangat mulia. Mereka tidak jadi mulia kecuali karena Nabi Muhammad SAW. Sehingga di dalam perjalanan hidup manusia untuk menggapai kemuliaan harus dengan guru. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan, la wala budda bi syaikhin tasiru bi sayrihi min ahlin nufusi zakiyati. Harus memiliki guru jika ingin berjalan menuju Allah dan Rasulnya, menuju kemuliaan, menuju keselamatan, menuju ridha Allah, harus berjalannya di belakang seorang guru. Sahabat berjalan di belakang Nabi Muhammad SAW. Sahabat semuanya total untuk Nabi Muhammad. Sampai tadi mengatakan, apa artinya mata ini melihat tapi tidak bisa melihat Nabi Muhammad? Apa artinya surga kalau di dalamnya tidak ada Nabi Muhammad? Mereka merasakan semacam itu karena mereka tahu keagungan seorang guru sejati, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sehingga para aulia, para solihin, mereka juga akan mengikuti langkah demi langkah. Langkahnya sahabat diikuti langkahnya tabi'in,
langkahnya tabi'in, diikuti langkahnya tabi'in terus mutasalsilah, bersambung langkah demi langkah, jalan demi ajaran, ilmu demi ilmu, thariqah demi thariqah, nyambung langkah demi langkah sampai kepada pusatnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu tadi Habib Abdullah mengatakan, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahibul Rat mengatakan wala budda bisyekh, harus dengan guru. Jika ingin selamat dari berbagai macam fitnah zaman sekarang ini, harus punya guru. Karena guru inilah yang mengenalkan bagaimana jalan keselamatan, bagaimana meraih keselamatan dari berbagai macam fitnah. Guru sejati yang akan menyelamatkan, guru yang nyambung sanadnya, nyambung ilmunya, nyambung akidahnya, nyambung jalan thariqahnya dari guru ke guru sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala budda bi syaikhin tasiru bi sairihi, untuk jalan di belakangnya. Kita enggak usah bikin jalan baru, udah ada jalan dari guru-guru kita. Enggak usah bikin cara-cara baru yang nyeleneh-nyeleneh, ngikut sana ngikut sini enggak jelas dari guru siapa, dari mana gurunya. Sudah ada thariqah, sudah ada jalan, sudah ada manhaj, sudah ada cara untuk mengisi kehidupan tiap hari. Ada bacaan wiridnya, Wirdul Latif Imamul Haddad, ada rotibnya, ada kitab-kitab karyanya yang dibaca di dunia sekarang, dibaca bukan cuma di Indonesia, di dunia membaca. Ada manhajnya, ada contohnya dari guru-guru kita yang kita lihat kemarin barusan datang Habib Umar bin Habib. Kita lihat langsung, kita lihat keagungan Rasulullah pada guru-guru mulia. Kita nggak perlu cari jalan lain. Dari dulu alhamdulillah, apalagi di Indonesia, sanad ilmu, sanad thariqah, zikir semuanya tidak lepas dari para habaib ahlil bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita bersyukur malam hari ini masih dipilih oleh Allah. Allah sayang sama kita wallahi. Allah pilih kita duduk di sini, dihadirkan di tempat ini, diikatkan dengan manhaj orang-orang mulia. Dari pertama kali yang taksis majelis ini Al-Fadil min Sulalatil Afadil, Al-Habib Hasan bin Hussein bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Sanad ilmunya, nasabnya, semuanya nyambung kepada Rasulullah. Akhlaknya Masya Allah, semua menyaksikan. Dari orang yang kenal dekat sampai orang yang baru kenal melihat keagungan akhlak beliau, sampai saking tawadhu'nya dan adabnya, akhlaknya luar biasa. Itu kalau mau cium tangan beliau Habib Hasan semua tahu, yang masih hidup tahu. Mau cium tangannya susahnya luar biasa. Kalau tarik kepegang sampai kecium, tarik hidung saya. Dulu pengen nyium, kecandak secuil, seneng ngempor, cewek hidungnya sama saya. Adab, akhlak, tawadhu, ilim. Langkahnya demi langkah ngikut kakeknya, ayahnya, terus ke atas sampai Rasulullah SAW. Kita lihat anak-anak cucunya sekarang, alhamdulillah. Tinggal melanjutkan terus. Sudah jelas, jalannya jelas, thariqahnya jelas, silsilahnya jelas, manaqibnya jelas. Siapa yang enggak kenal Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad? Luar biasa. Salah satu keturunan Nabi yang mewarisi Rasulullah SAW. Salah satu hadiah terbesar untuk umat Islam yang ada di Tegal dan sekitarnya saat ini. Hadiah terbesar untuk kita. Kita tahu orang-orang semacam inilah yang menjadi wasilah kita untuk sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk mendapatkan keselamatan, maka pegang teguh, pegang yang kenceng. Zamannya zaman fitnah, harus belajar, harus punya guru. Guru yang jelas, guru yang akidahnya jelas, sanad thariqahnya jelas, silsilah ilmunya jelas, jalannya masih jalan di belakang gurunya jelas. Terkadang ada orang yang punya guru, sanad ilmu nyambung tapi jalannya nggak jalan di belakang gurunya. Kalau ditanya belajarnya sama fulan, sanadnya ada, ilmunya, sanadnya nyambung kepada Nabi, tapi dia jalannya nggak di jalan gurunya. Dia bikin jalan lain. Dia merasa jalan lain ini lebih baik. Ini murid model semacam ini nggak bisa mendapatkan keselamatan sampai kapanpun kalau nggak pegang teguh sama gurunya dengan kuat. Apalagi gurunya nggak ridho misalnya. Gurunya nggak ridho, dia jalan nyimpang, dia milih jalan orang lain, bahkan kadang-kadang nganggap remeh gurunya, menganggap orang lain lebih mulia. Masya Allah, na'udzubillah min. Makanya kita mohon sama Allah, mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan guru-guru mulia. Allah ikatkan kita dengan orang-orang mulia yang bisa menjadi wasilah untuk jalan di belakang mereka sampai kepada Rasulullah SAW. Karena hidup di dunia jika tidak punya guru, dia termasuk kelompok orang yang rugi.
Man marrat hayatuh laisa lahu syekh arif makin marrat hayatuh yuhsab minal muflisin. Barang siapa yang melewati hidupnya tidak memiliki guru yang arif, guru yang bijaksana, guru yang istiqomah, makin kokoh, enggak gampang berubah. Ada macam-macam ajaran, ada macam-macam thariqah, ada macam-macam kehidupan yang muncul berbagai macam aliran, enggak berubah. Makin arif, makin tabat, dia enggak goyah, tetap langkahnya enggak berubah di belakang langkah gurunya. Langkahnya di belakang gurunya terus sampai kepada Rasulullah SAW. Arif makin. Barang siapa yang hidupnya tidak punya guru yang arif makin, yuhsab minal muflisin, maka dianggap orang ini orang yang muflis, orang yang rugi, yang menghadap Allah nanti habis, nggak punya apa-apa, ibadahnya nggak manfaat, amalnya nggak manfaat. Karena apa? Nggak ada pembimbing, nggak ada yang mengarahkan, nggak ada yang diikutin, nggak ada contoh yang bisa dijalani di belakangnya, nggak jelas dia jalannya. Bahaya. Karena cari ilmu adalah wajib, sehingga untuk mendapatkan ilmu yang benar, jalan yang benar harus dengan guru, maka guru menjadi wajib. Man la yatim wajib illa bihi fahuwa wajib. Apapun yang tidak sempurna satu kewajiban kecuali harus ada tambahannya, maka tambahan itu jadi wajib. Ilmu wajib dicari, ilmu agama. Tidak bisa dapat ilmu dengan baik dan benar supaya tidak nyasar, supaya ilmunya manfaat kecuali dengan guru yang jelas. Maka guru yang jelas, yang istiqomah, yang baik, guru sejati menjadi kewajiban untuk kita cari di zaman sekarang. Mudah-mudahan Allah ikatkan kita dengan para guru mulia. Allah pilih kita supaya mendapatkan guru yang benar. Maaf, sidik saja, serius saja dalam mencari guru, maka akan dipertemukan sama Allah. Lau sadaqal murid lawajada syuyuh alal bab. Kalau serius orang murid, maka Allah akan pertemukan guru di depan pintu rumah kalian. Allah pertemukan mereka, tapi serius kita cari. Sidik, serius dalam menjalani kehidupan untuk cari keselamatan. Insya Allah Allah pertemukan para masyayikh dan Allah selamatkan kita insya Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.